Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, 2 Raja-Raja 18 menceritakan tentang Raja Hizkia. Ya, kita lihat saudaraku, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia sehingga dia dipuji di dalam ayat-ayat firman ini. Saya bacakan mulai ayat yang kedua. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini penting garis bawahi. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memastikan diri melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya dibandingkan dengan Daud. Dia tepat persis seperti bapak leluhurnya, yaitu Daud. Disamakan dengan Daud. Takut akan Tuhan, hidup sesuai firman. Ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu, jadi masa pemerintahan Raja Hizkia, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, saudara, Nehustan ini adalah patung tembaga, patung ular tembaga yang sebetulnya ada sejarahnya. Dan ini sebetulnya adalah benda kuno karena pada zaman Musa, jadi zaman umat Israel di padang gurun, terjadi sebuah peristiwa. Peristiwanya menarik, coba kita lihat saudaraku ya. Peristiwanya begini, dan itulah yang dihancurkan oleh Hizkia ketika dia menjadi raja. Di dalam Bilangan 21, coba kita lihat, ayat 5 ya, saudara, saya langsung ke ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Jadi mulut ini jangan sampai ngelawan Tuhan dan ngelawan orang yang diurapi ya, Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Loh, sudah dibawa keluar dari Mesir kan mestinya berterima kasih keluar dari perbudakan. Kok malah marah, saudara? Malah protes. Supaya kami mati di padang gurun ini. Loh ya, mereka di padang gurun dipelihara loh sama Tuhan. Dari gunung batu mengalir keluar air yang bisa diminum terus-menerus. Jadi selalu ada air. Kan dikatakan gunung batu yang mengikuti mereka itu bukan gunungnya jalan-jalan, tapi gunung batu itu keluar airnya dan airnya menjadi sungai, dan kemana saja umat Israel pergi sungai itu mengikuti. Ini kan mujizat, saudara. Nah, makanan apa, saudara? Nanti kita lihat. Mereka jawabnya, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Siapa bilang, saudara? Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Berarti sebetulnya ada. Yang disebut makanan hambar apa, saudara? Mana? Yang dengan setia turun tiap pagi bersama dengan embun pagi. Mana itu tuh bangsa itu lari ke sana kemari mengumpulkan akan bahan makanan itu ya, seperti salju kering begitu, saudaraku ya, salju atau seperti damar bedolah dikatakan itu dikumpulkan seperti ketumbar gitu ya, dikumpulkan itu kemudian ditumbuk atau digiling dan dimasak. Rasanya seperti penganan digoreng atau seperti kue madu. Jadi ada rasa manisnya.
Tapi dasar bangsa ini bangsa yang tidak tahu bersyukur. Saudaraku, makanan turun dari langit setiap hari, setia setiap hari datang yang membuat mereka kenyang, itu tidak disyukuri. Itu mujizat. Tapi mereka berkata, makanan yang hambar ini kami telah muak. Nah, Tuhan itu rasanya seperti apa, saudara? Sudah bikin mujizat, air mengalir menjadi sungai dari gunung batu, mengikuti mereka. Sehingga mereka bisa minum, tapi mereka tidak ada air. Maksudnya, kalau mereka mau mandi sampai jumlah besar air yang berkelimpahan, memang tidak. Tapi kalau untuk minum, Tuhan sediakan. Makanan selalu ada, bahkan di bagian lain ya, di bilangan sebelumnya, dalam kitab bilangan sebelumnya, dicatat mereka minta daging, dikasih daging sampai muntah-muntah, sampai mati karena makanan tersebut. Nah, saudaraku, ini memang bangsa kurang ajar, saudara. Nah, akibatnya apa? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati dipagut ular tedung, saudaraku. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Lah, kalau sudah dihukum baru ngaku salah. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi Musa ini terus-menerus menjadi pensyafaat bangsa yang tegar tengkuk dan degil hati, yang tidak tahu berterima kasih ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, jadi ditinggikan begitu. Maka jika seseorang dipagut ular, racunnya akan mulai menjalar. Tapi kalau orang itu melihat, memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, peristiwa ini dicatat di dalam kisah perjalanan umat Israel. Kisah bagaimana Tuhan murka, ada ular-ular yang mencelakai mereka, tapi kemudian mereka bertobat, mereka ngaku dosa, Musa berdoa, Musa disuruh bikin ular tembaga, ular tedung dari tembaga yang ditinggikan. Nah, terus Musa berteriak, semua yang dipagut ular kalau pengen hidup, lihat ini. Nah, sederhana saja. Ya. Dan nanti di dalam perjanjian baru, dalam dialog Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Tuhan Yesus juga berbicara tentang ular tembaga itu, seperti halnya Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudaraku, ular tedung ini gambaran dari iblis, yang mana bisanya itu adalah gambaran dari dosa yang membinasakan umat manusia. Tapi Tuhan Yesus ditinggikan. Dan semua orang yang melihat dia yang disalibkan, melihat salib, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, itu makna rohani daripada peristiwa ini yang diambil paralelisasinya oleh Tuhan Yesus, salib Kristus. Nah, tapi ternyata umat Israel ngawur, saudara. Ya, mereka itu suka dengan penyembahan, pemujaan, hal-hal spiritual yang tidak nurut firman Tuhan, tapi nurut mau-maunya mereka sendiri, menurut
pengertian mereka sendiri, bersandar pada pengertian sendiri. Itulah umat Israel. Sehingga dalam sejarah umat Israel, sampai pada zaman hakim-hakim, sampai pada zaman raja-raja, Nehustan itu ada yang memelihara, saudara. Dan dikatakan umat Israel, umat Tuhan, itu membakar korban. Jadi memuja akan benda tersebut. Memang benda itu pernah dipakai menjadi cara Tuhan untuk membuat orang-orang diselamatkan. Tapi ini kan bayang-bayang dari salib Kristus yang nantinya akan digenapi dalam salib Kristus. Tapi di masa perjanjian lama, benda-benda yang disakralkan ini, karena pernah dipakai Tuhan kan bendanya, itu dipuja sama mereka. Jadi umat Tuhan, orang Kristen harus waspada, saudara. Kita kadang-kadang ada banyak benda-benda yang kita anggap suci, kita anggap kudus, padahal itu benda. Dan bendanya yang disembah, bendanya yang dipuja. Tuhan nggak mau. Tuhan marah. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Kita kadang-kadang terlalu terpengaruh ya dengan film film Dracula, saudaraku, saudara. Dracula takutnya sama apa? Sama salib gitu ya, pegang salib begitu. Apakah seperti itu, saudara? Ya memang salib adalah lambang yang kita percayai, kita kasihi. Tapi kalau kita menganggap bahwa kekuatan kita ada pada salib, apa bedanya itu dengan jimat? Mestinya bukan demikian, saudaraku. Nggak ada salahnya loh ya, saudara punya tanda salib di rumah, kalung salib, semuanya mengingatkan kita akan penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti ketika saudara ketakutan, ya takut sama setan, kemudian saudara berpegang pada salib, kemudian merasa bahwa salib ini punya kuasa, punya daya tolak terhadap iblis, itu salah, saudara. Yang membuat iblis takut adalah iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kalau Anda, saya anak Allah, maka iblis tidak akan berani. Dan doa-doa kita kepada Tuhan dalam nama Yesus itu yang akan membuat iblis gemetar. Jadi bukan benda-benda apapun, meskipun benda itu dulu pernah punya sejarah. Karena Tuhan yang menyuruh, ya saudaraku, ya seperti Nehustan ini. Oleh sebab itu dikatakan Raja Hizkia menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Saudara bisa membayangkan ketika Hizkia menghancurkan ular tembaga itu, kira-kira terjadi benturan secara teologis atau tidak kira-kira pada zaman itu. Pasti, saudara, mereka akan berkata, itu benda suci, itu sejarah, kenapa engkau hancurkan? Tapi ternyata perintah Tuhan kepada Hizkia bukan masalah benda ini harus hancur, artinya tidak harus nggak ada, tidak boleh ada, bukan masalah itunya, tapi karena masalahnya disembah. Dan mereka tidak pernah bisa bertobat, itu berabad-abad. Lebih baik dihilangkan saja daripada disembah. Begitu loh, saudara. Jadi sebetulnya bukan berarti bahwa benda-benda seni apapun yang bagus yang ada di rumah Anda itu nggak boleh, kemudian harus dihancurkan, tidak. Tapi masalahnya, kalau hati terpikat kepada itu dan kemudian menganggap bahwa Tuhan ada di situ, lah itu bahaya. Itu bahaya, saudara. Mensakralkan sebuah benda. Yang meskipun benda itu punya cerita atau punya sejarah. Nah, di sini kita harus dewasa, dan saya kalau lanjutkan membaca ini menarik. Ayat 5 dikatakan apa? Ia, Hizkia, percaya kepada Tuhan. Jadi bukan percaya pada Nehustan, bukan percaya pada benda-benda yang dianggap sakral itu.
Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dipuji, saudara. Luar biasa. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Dan seterusnya kalau saudara mau baca. Inilah riwayat bagaimana Hizkia dipuji. Luar biasa, disamakan dengan Daud. Dan keberaniannya menghancurkan Nehustan yang sempat disembah oleh umat Israel. Itu dicatat di dalam sejarah Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.